Kami perkenalkan Ibu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende. Nama Ibu Maria Cecilia Prisemarina, panggil Ibu Rina. Di samping Ibu ada Pak Yali, ya, pustaka ahli. Di samping ini Kakak Ita, yang di belakang Pak Iwan. Ke sini untuk memperkenalkan ya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende. Kita di Ende ini mempunyai dinas perpustakaan, ya. Jadi bukunya banyak kalau di sana, ya. Ini yang Ibu bawa di mobil itu hanya sebagian saja, ya. Jadi harapan Ibu, kehadiran Ibu di sini untuk mendekatkan layanan kepada anak-anak, ya, sehingga nanti tolong dimanfaatkan kehadiran Ibu ini biarpun terbatas waktunya. Jadi anak-anak nanti tolong memilih buku mana yang disuka, dibaca dan diceritakan ke bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, nanti kita sama-sama memanfaatkan waktu yang ada ini ya untuk membaca. Jasa kerjasama untuk digital perpustakaan. Nanti mulai tahun ini kita mulai mengaktifkan perpustakaan digital. Ya. Jadi kita nanti pelayanan semuanya menggunakan digital. Nanti mencari bukunya pun melalui komputer. Ya. Jadi nanti kami mengundang sekali-kali boleh wisata literasi di Dinas Perpustakaan untuk anak-anak, dan tahun ini pun kami juga menyiapkan ruang ramah anak, perpustakaan ramah anak, sehingga nanti mungkin kelas 1-2-nya nanti kita mewarna dan bercerita dengan gambar yang anak-anak dapat. Mari membaca, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca, pemimpin besar pasti membaca, membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya. Cerita Berani Yuk Burung Hantu. Hari sudah gelap. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Moni segera mencuci tangan dan kakinya dan menggosok gigi. Setelah itu dia melap dan tidur. Dia terbangun karena mendengar suara yang sangat seram, yaitu suara burung hantu. Dia berlari ke kamar ayah dan ibunya. Dia memanggil ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya pun membuka pintu. Setelah itu, ayah dan ibunya bertanya kepadanya, "Mengapa? Kamu kenapa?" Setelah itu, ayah dan ibunya bertanya kepadanya,
Anaknya pun menjawab, "Aku mendengar suara yang sangat seram di kamar aku." Setelah itu ayah dan ibunya pun mengajaknya pergi ke kamarnya. Mereka mencari sumber suara itu. Ayahnya berkata, "Tidak ada suara di sini, kamu mimpi kali." Setelah itu anaknya menjawab, "Tidak ayah, saya tidak mimpi." Setelah itu mereka mendengar suara burung hantu dari jendela. Itu ayah suaranya. Setelah itu ayahnya membuka jendela dan melihat. Mereka melihat seekor burung hantu yang hinggap di jendela. Setelah itu ayahnya bertanya, "Ini yang dimaksud kamu?" "Iya ayah." Setelah itu mereka pun menjelaskan tentang burung hantu itu. "Burung hantu ini tidak mengganggu kamu karena kamu tidak pernah dengar suaranya, makanya kamu takut." Setelah itu anaknya bertanya, "Mengapa matanya burung hantu besar?" Setelah itu ayahnya menjawab, "Karena Tuhan memberikannya dia mata supaya dia bisa mencari makanannya yang kecil, dia bisa mendapatnya." Setelah itu anaknya bertanya lagi, "Kenapa dia tidak tidur?" Setelah itu ibunya menjawab, "Karena dia tidak tidur malam-malam, dia mencari makanan. Setelah matahari terbuka baru dia tidur." Anaknya mendengar penjelasan ayah dan ibunya. Setelah itu dia pun tidur dan ayah dan ibunya mencium keningnya. Setelah itu ayah dan ibunya bangga punya anak yang tidak takut. Setelah itu ayah dan ibunya pun kembali ke kamarnya masing-masing. Sekian dan terima kasih cerita saya. Engkau mengajarku sampai aku tahu. Engkau sangat baik. Aku menganggapmu seperti ibuku sendiri. Engkau selalu ada jika aku memerlukanmu. Engkau bagikan pelita yang menyinari dunia. Engkau sangat sayang kepadaku. Terima kasih guruku. Kristiani Rosari Bilingenda, biasa disapa Raisa. Hari ini saya akan bercerita dengan judul buku Ella Terkena Gondokan. Ceritanya seperti ini. Saat Ella dan Nabila sedang main kejar-kejaran, wajah Ella memerah dan kepala Ella pusing. Lalu mereka berhenti bermain dan Ella kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ella mencari ibunya. Lalu Ella bersandar di sofa sambil memanggil ibunya. Ma. Lalu ibunya datang dan memegang dahi Ella. Ibunya berkata kepada Ella, "Ella, badanmu panas." Lalu ibu membawa Ella ke kamar. Sesampainya di kamar, ibu menuangkan sirup paracetamol dan menyuruh Ella minum. Saat Ella ingin membuka mulutnya, terasa sakit. Lalu Ella berteriak, "Ah, sakit!" Lalu ibu berkata kepada Ella, "Ya sudah Ella, buka mulutnya pelan-pelan saja." Setelah minum obat, Ella disuruh ibu untuk tidur karena sorenya mereka akan pergi ke dokter. Ella berbicara kepada ibunya, "Ibu, aku hanya ingin pergi ke dokter Andi saja karena dia dokter yang baik." Setelah sore hari, mereka lalu pergi ke praktekan dokter Andi. Sesampainya di sana, antrian sangat ramai dan banyak anak-anak yang seumuran Ella. Lalu perawat memanggil Ella, "Ella, giliran kamu sekarang." Lalu Ella dan ibunya masuk ke dalam ruangan dokter. Sesampainya di dalam ruangan dokter menyapa Ella. "Halo Ella, kenapa mukamu cemberut? Nanti cantiknya hilang dong. Hehehehehe." Sapa dokter dengan ramah. Lalu dokter menyuruh Ella untuk naik ke atas tempat tidur untuk diperiksa. Ella pun naik dengan rasa takut. Dokter memeriksa Ella dengan teliti. Setelah dokter memeriksa Ella, dokter berkata bahwa Ella mengidap penyakit gondokan. Dan dokter berkata bahwa dari tadi anak-anak yang datang periksa itu
banyak kenal gondokan karena gondokan sedang musimnya. Lalu dokter membuat resep obat kepada Ella dan berpesan kepada Ella untuk tidak keluar rumah dulu dan harus beristirahat di rumah sampai ia sembuh. Sesampainya di rumah, Ella makan dan minum obat dengan rutin. Akhirnya Ella sembuh dan Ella kembali ke sekolah bersama teman-teman. Sekian cerita dari saya. Yang nilainya paling tinggi diraih oleh Raisa. Dan urutan keduanya adalah Maya. SDK Marsudi Rini.